Nama saya Ian Rinaldi Pardede dari kelas AK5D dengan NIM 18050810142 Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan membahas kasus 4 mengenai siklus penjualan pada buku Praktikum Sistem Informasi Akuntansi edisi 2 penerbit Salemba 4. Kasus ini dapat pada halaman 53 sampai halaman 55. Oke, langsung ke apa yang dimintanya. Yang pertama yaitu buatlah diagram arus data atau data flow diagram dari sistem saat ini. Oke, kita mulai dari DFD level 1. Pada DFD level 1 ini dimulai dari subsistem penjual, tenaga atau tenaga penjual. Tenaga penjual memberikan pesanan. Kemudian pesanan penjual tersebut dicatat dan dikirimkan ke staf administrasi bagian penjualan. Staf administrasi bagian penjualan tersebut kemudian mencetak salinan. Ada 7 diantaranya. Yang pertama pengeluaran persediaan, kedua slip pengepakan, ketiga faktur, keempat buku besar, dan sisanya yaitu ketiga salinan file. Untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan dan file pertama akan dikirim ke gudang. Kemudian faktur, buku besar, dan file salinan kedua akan dikirim ke bagian akuntansi. Sedangkan sisanya yaitu file salinan ketiga disimpan di bagian penjualan. Gudang kemudian mengambil barang karena sudah menerima salinan tersebut, dan salinan tersebut dengan barang yang diambil akan dikirim ke bagian pengiriman. Pada subsistem gudang juga akan dilakukan pembaruan file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Dan voucher jurnal yang dicetak tersebut dikirim ke bagian akuntansi. Selanjutnya masuk ke DFD level 2. Pada DFD level 2 ini bermula dari subsistem staf administrasi yang melakukan pembaruan file daftar pengiriman dan membuat serta mencetak 2 salinan bill of lading. Salinan bill of lading ini diisi dengan secara manual dengan 2 salinan. 2 salinan tersebut kemudian dikirim ke bagian pengiriman. Salinan pengeluaran persediaan yang ada pada bagian pengiriman tersebut dikirim ke bagian akuntansi. Sedangkan pengepakan barang dan 2 salinan bill of lading yang baru saja diterima tersebut dikirim ke kurir. Lanjut ke DFD level 3. Pada DFD level 3 ini bermula dari faktur salinan untuk buku besar dan file yang diterima buku akuntansi tersebut disimpan di file sementara. Setelah itu, bagian akuntansi memperbarui file komputer jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal. Kemudian yang dicetak tersebut menghasilkan voucher jurnal persediaan dan penjualan. Setelah itu, salinan untuk buku besar tersebut yang ada pada bagian akuntansi digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang dan dicetak ke dalam ikhtisar piutang usaha, dan ikhtisar piutang usaha tersebut dipakai untuk memperbarui akun pengendali buku besar dan disimpan. Lanjut ke bagian penagihan. Setelah bagian penagihan menerima salinan pengeluaran persediaan, bagian penagihan kemudian menambah harga ke dalam file komputer penetapan harga dan menagih ke pelanggan. Pengeluaran persediaan yang diterima dari bagian penagihan tersebut dikirim ke bagian penjualan dan disimpan ke dalam file pesanan terbuka. Lanjut ke DFD level 4. DFD level 4 ini bermula saat cek dan slip pemberitahuan pembayaran diterima oleh sekretaris bagian umum. Sekretaris bagian umum kemudian membuat slip setoran dengan 2 salinan.
Slip setoran yang pertama tersebut akan dikirim ke bank bersama dengan cek pelanggan. Dan slip setoran yang pertama yang tadi dikirim ke bank dikirimkan ke bagian akuntansi. Sedangkan slip setoran kedua itu langsung dikirimkan ke bagian akuntansi langsung bersama dengan cek pemberitahuan pembayaran. Slip setoran kedua dan cek pemberitahuan pembayaran tersebut digunakan oleh bagian akuntansi untuk memperbarui jurnal penerimaan kas dan mencetak voucher jurnal. Setelah itu, ringkasan piutang usaha yang dibuat oleh bagian akuntansi digunakan untuk memperbarui buku pembantu piutang usaha. Selanjutnya, dilakukan pembaruan file komputer buku besar dan menyimpannya dalam suatu file, yaitu file komputer buku besar. Tidak lupa slip setoran pertama dan kedua tersebut disimpan oleh bagian akuntansi. Oke, selesai DFD, lanjut ke permintaan yang kedua, yaitu buatlah bagian alir atau flowchart dokumen dari sistem yang ada saat ini. Perhatikan gambar yang ada pada video, yaitu bermula dari pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pesanan penjualan, staf administrasi bagian penjualan kemudian melakukan pencatatan. Dan pesanan penjualan tersebut dicetak 7 bagian pesanan penjualannya secara komputer, yaitu yang salinan pertama adalah salinan untuk pengeluaran persediaan, kedua slip pengepakan, ketiga salinan file pertama, yang keempat faktur, yang kelima salinan untuk buku besar, kemudian salinan file kedua, dan yang terakhir yaitu salinan file yang ketiga. Untuk salinan file yang pertama, kedua, dan ketiga dikirimkan ke gudang. Di sini salinan file yang pertama yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan akan disimbolkan sebagai simbol C untuk menghindari adanya putusan bagian alirnya. Lanjut, ketiga salinan ini digunakan untuk memperbarui file komputer buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnal. Selanjutnya disimpan ke file A. File A yang dimaksud di sini adalah file komputer buku pembantu persediaan. Sedangkan voucher jurnal yang dicetak tadi tersebut dilanjutkan ke bagian akuntansi. Tidak lupa pada bagian gudang ini, gudang akan melakukan pengambilan barang, dan barang yang diambil tersebut disimbolkan dengan simbol A bersamaan dengan slip untuk pengeluaran persediaan dan slip pengepakan. Lanjut ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi ini menerima salinan ke-4, 5, dan 6. Salinan 4, 5, dan 6 ini adalah faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan file kedua. Ketiga salinan ini digunakan untuk memperbarui file komputer jurnal penjualan dan mencetak voucher jurnal, dan disimpan ke dalam file B. File B ini adalah file komputer jurnal penjualan. Kemudian voucher jurnal persediaan dan penjualan tersebut selanjutnya pada bagian akuntansi dilakukan pengupdatean pada buku besar. Pengupdatean pada buku besar tersebut kemudian hasilnya disimpan dalam file E. File E di sini adalah file komputer buku besar. Sisa satu salinan yaitu salinan file ketiga. Salinan file ketiga ini ditransfer ke bagian penjualan, kemudian disimpan oleh bagian penjualan file salinan ketiga tersebut. Kemudian slip untuk pengeluaran persediaan yang disimbolkan C itu disambungkan ke bagian penjualan, dan bagian penjualan juga menyimpannya ke dalam file D. File D di sini adalah file pesanan terbuka.
kembali lagi ke staf administrasi bagian penjualan. Staf administrasi bagian penjualan memperbarui file daftar pengiriman serta mencetak 2 salinan bill of lading. File daftar pengiriman tersebut dibuat filenya yaitu file C, yakni file daftar pengiriman. Setelah itu salinan bill of lading yang dicetak tersebut disimbolkan sebagai simbol B. Lanjut ke bagian pengiriman. Simbol A dan simbol B. Simbol A ini seperti yang ada pada gudang, yaitu salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan dan barang. Dan salinan B yang sebelumnya tadi itu adalah bills of lading. Kedua hal tersebut dikirimkan ke kurir, kemudian dibuat slipnya dan disimpan oleh kurir. Lanjut ke bagian penagihan. Slip C yang dimana dikatakan sebelumnya itu adalah salinan untuk pengeluaran persediaan yang lainnya. Itu digunakan oleh bagian penagihan dalam menambah harga dan digunakan sebagai tagihan kepada pelanggan. Selanjutnya, sekretaris bagian umum. Sekretaris bagian umum menggunakan cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan slip setoran. Sebelumnya slip setoran ini dibuat oleh sekretaris bagian umum dengan 2 salinan. Simbol di sini adalah slip setoran yang kedua, karena slip setoran yang pertama tersebut digunakan oleh sekretaris bagian umum untuk dikirimkan ke bank bersamaan dengan cek dan slip pemberitahuan pembayaran. Cek dan slip pemberitahuan pembayaran serta slip setoran yang pertama itu disimbolkan sebagai simbol E. Kemudian simbol E dan D, yaitu slip setoran pertama dan C beserta slip setoran kedua tersebut ditransfer ke bagian akuntansi untuk disimpan dalam file E. File E di sini adalah file komputer buku besar. Sekian dari flowchart. Lanjut ke permintaan yang ketiga, yaitu analisis kelemahan pengendalian internal dalam sistem. Yang pertama yaitu kurang terstruktur pencatatan penjualan. Tidak diketahui pemberitahuan transaksi, apakah itu transaksi tunai maupun kredit pada sistem. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan otorisasi. Ketiga, sistem dokumentasi kurang baik sehingga dapat memicu adanya kejanggalan atau tidak adanya pemisahan tugas. Keempat, tidak adanya proses pembuatan faktur. Yang kelima, tidak adanya verifikasi atas barang apakah sesuai atau tidak. Keenam, tidak ada staf bagian piutang. Untuk pertanyaan yang keempat, atas dasar saran untuk memperbaiki pengendalian internal tersebut, saran yang pertama itu sebaiknya pada sistem dilakukan proses transaksi, apakah itu penjualan tunai maupun kredit, sehingga perusahaan dapat menjalankan sistem dengan baik dan digolongkan secara terurut dan terorganisir sesuai jenis transaksinya. Saran yang kedua itu sebaiknya ada pencatatan yang dilakukan oleh gudang atas barang yang masuk maupun keluar, sehingga pihak gudang memegang bukti pertanggungjawaban mereka apabila ada kendala saat pemrosesan. Saran yang ketiga itu seharusnya ada pemisahan tugas dan pengarsipan bagi setiap subsistem agar tidak terjadi hal yang berulang-ulang dan sistem pun berjalan dengan baik. Yang keempat yaitu seharusnya pada sistem ada proses pembuatan faktur untuk pelanggan dengan melibatkan beberapa subsistem, misalnya kasir atau subsistem lainnya. Saran yang kelima itu sebaiknya ada verifikasi dari sistem terhadap barang agar tidak adanya salah pengiriman ke depannya dan menyebabkan write-off.
Selain yang terakhir itu seharusnya ada start bagian piutang dengan sistem penerimaan kas agar dapat diketahui berita pengiriman uang apakah telah diterima atau belum. Oke, sekian dari penjelasan mengenai kasus 4 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. See you guys.